Ada Bu. Ika Bu, Ika. Ika kenapa Ika? Sakit? Sakit Bu. Iya, ya udah kita doakan ya semoga Ika cepat sembuh dan bisa bersekolah lagi ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu nih. Ketua kelasnya boleh Dela dipimpin. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Udah selesai. Terima kasih Dela. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai coba dicek dulu ada sampah nggak di bawahnya. Kalau ada boleh dibuang dulu. Kalau nggak ada, kayak di sini ya. Sampah masyarakat. Dibersihkan dulu ya supaya nanti kita nyaman saat belajar. Udah ya, alhamdulillah udah bersih semuanya. Oke, kita sudah terlihat semuanya. Sudah Bu. Sudah terlihat. Hari ini kita akan membahas tentang film Mollusca dan Echinodermata. Nah, siapa yang pernah ke pulau dan melakukan snorkeling? Saya. Kita dengarkan. Nadia. Iya. Saya tuh pernah snorkeling Bu di pulau itu. Di pulau Saya pernah snorkeling Bu di Karimun Jawa. Saya snorkelingnya sambil lihat SpongeBob di TV. Di TV Bu, saya masuk. Nah, untuk dalam bahas film Mollusca dan Echinodermata, ada hewan-hewan yang dapat kita temukan di pulau atau di laut. Nah, nih salah satunya kan film yang mainnya itu di laut itu ada apa ya? Patrick Bu itu Bu. Iya, ada Patrick juga ada Sandy, laut Sandy. juga Bu. Ada hewan apa aja yang kalian lihat? Nurdin. Ada Anjing. Saya Bu, ya. Ada cumi-cumi, kepiting, teripang, bintang laut. Iya, nah ada apa lagi waktu snorkeling atau pas nonton film SpongeBob tuh ada hewan apa lagi? Ada beri Bu, ada seafood, ada crab, ada Kerang Bu, kerang. ada kerang, Bintang laut. ada kerang Bu. Wah, Ada ubur-ubur Bu. ada ubur-ubur juga, wah banyak banget. Ada sampah, Bu. Nah, apakah hewan-hewan tersebut bentuk semuanya termasuk invertebrata atau Iya Bu, invertebrata. Tapi ikan enggak Bu, tadi kan Nendi nyebut ikan kan, kalau ikan. Nah, kalau film Mollusca sama Echinodermata termasuknya Invertebrata. Kenapa dia disebutnya invertebrata? Enggak punya Fatihah. Karena nggak punya tulang belakang seperti manusia punya tulang belakang. Betul. Manusia. Oke. Nah, selain di film SpongeBob, selain di snorkeling, kita juga melihat hewan-hewan laut saat makan seafood. Siapa yang pernah makan seafood? Nih kayaknya lapar nih ya. Saya nggak pernah makan seafood Bu. Nggak pernah makan seafood. Nggak pernah mahal. Mahal. Mahal Bu. dia pengiritan Bu. Dia mau Nah, saat kita makan seafood itu juga kita bertemu dengan hewan-hewan mollusca dan juga echinodermata. Nah, kita nonton video dulu ya. Siapa yang nonton video? SpongeBob. Kita nonton SpongeBob. Iya, dia nonton. Gue abis ini mutasi. Itu mutasi dari kampung itu di masa bulu ada bulu teripang beda. Oke, di sini udah ada tampilan. Ada yang tahu ini hewan apa? Tahu Bu. Tahu kan? Mandy? Bulu babi Bu. Bulu
yang ditemukan tewas usai tak sengaja menginjak bulu babi. Banyak orang menganggap sepele hewan yang satu ini karena terlena dengan keindahan pantai tempat hewan berduri ini hidup. Padahal beberapa tusukan sengatan bulu babi saja ternyata bisa menjadi parah. Bisa bikin lemas, nyeri otot, lumpuh, serta dapat memicu gagal pernafasan, bahkan kematian, seperti yang dialami oleh turis tadi. Kamu mungkin tak asing dengan hewan berduri panjang berwarna hitam ini. Namun, apa yang kamu ketahui tentang bulu babi selain hanya bisa melukai kakimu? Yuk kita bahas fakta apa saja yang dimiliki si duri panjang satu ini. Soal berapa lama bulu babi bisa bertahan hidup, kalian mungkin akan kaget setelah mengetahuinya. Ternyata dengan tubuh yang sekecil itu, bulu babi bisa hidup sangat lama, bahkan jauh melebihi umur manusia sekalipun. Bulu babi mampu hidup hingga 200 tahun di alam dunia loh, Prince. Mungkin saja bulu babi yang hidup waktu zaman Belanda masih hidup sampai sekarang. Pastinya sudah banyak cucu ya. Sejauh ini kalian sudah pasti tahu untuk apa duri-duri panjang dari bulu babi. Benar, duri-duri tersebut merupakan senjata untuk mempertahankan dirinya dari serangan musuh. Bukan hanya tajam, bulu-bulu babi juga mengandung racun loh. Ketika akan diserang, bulu babi bisa melepaskan ratusan mulut yang bisa menggigit dan menyebarkan racun. Selain itu, ketika ada yang menyentuhnya, maka duri tersebut akan dilepaskan dan butuh 40-50 hari untuk menumbuhkan kembali bulu-bulu tersebut. Wajar saja jika terinjak oleh manusia, bulu-bulu tersebut akan menempel di kaki kita dan terasa sakit dan mengalami kemerahan disertai pembengkakan. Meski bentuknya terlihat mengerikan, ternyata bulu babi dapat dijadikan menu makanan yang terbilang lezat. Hewan yang satu ini bisa dijadikan sebagai opsi menu diet loh. Bulu babi memiliki banyak nutrisi pada bagian tinggi badannya. Ternyata hanya memiliki 34 kalori. Artinya dalam setiap gram bulu babi terdapat 1 kalori. Squidward mungkin terlihat sinis, tapi ia adalah karakter cerdas yang ada di Bikini Bottom. Dan memang begitulah gurita di alam liar. Sayangnya, tidak semua hal yang dilakukan Squidward merepresentasikan gurita sesungguhnya, seperti bermain klarinet dan tidak senang bercanda. Padahal aslinya, gurita adalah hewan yang jahil dan senang bermain-main, seperti kombinasi antara Patrick, SpongeBob, Sandy, dan Plankton. Mata gurita berada di atas kepala yang menonjol. Sebagai hewan avertebrata alias tanpa tulang belakang, gurita bisa bergerak sangat fleksibel, bisa menyelinap masuk ke celah-celah batu, dan melayang-layang seperti tidak ada beban. Tidak kayak kamu yang selalu overthinking tiap malam. Itu karena sistem saraf yang kompleks pada manusia itu berpusat di kepala. Sedangkan gurita, selain memiliki otak bagian pusat, juga memiliki cabangnya. Otak-otak kecil yang berjumlah 8, yang terletak di masing-masing lengannya. Total berarti gurita memiliki 9 otak kan ya, kamuflase, yakni menyatu dengan lingkungan sekitarnya, dengan memanfaatkan pigmen khusus di kulit mereka untuk mengubah warna dan tekstur tubuhnya, hingga menyerupai karang, tumbuhan, dan bebatuan. Bahkan di objek dengan tekstur dan pola yang paling unik sekalipun. Jenis yang paling ahli dalam berkamuflase adalah gurita penyemak, alias Thamortopus mimicus. Bukan hanya warna, mimicus bisa mengubah bentuk tubuhnya menjadi sama dengan objek yang ditirunya. Bahkan perilaku hewan lain dan tampakan wajahnya bisa ditiru persis. Dan pertama kali diidentifikasi di tahun 1998 di perairan Sulawesi, Indonesia. Gurita yang mampu membuka toples ini untuk mengambil kepiting kecil yang disimpan ilmuwan di dalamnya adalah bagian dari uji kecerdasan si gurita untuk membuktikan anggapan bahwa mereka adalah yang tercerdas di kelas invertebrata. Oke, gimana videonya? Lihat Tadi ada hewan apa aja di video? gurita. Gurita dan Bulu babi. Nah, tadi juga banyak fakta unik ya yang kita tahu tentang bulu babi dan juga gurita. Tadi kalau gurita tuh unik banget, dia punya berapa otak tuh ya? 8 Bu. 8 otak. 9. Nah, yang benar yang mana nih? 9 atau 8? Ayo tadi yang 9 ada di mana? Kepala. Tangannya ada berapa? 8. Lengan ya, lengannya ada 8 dan semua lengannya itu ada otaknya. Dan satu lagi otaknya itu ada di kepala. Untuk selanjutnya
Makin penasaran nggak nih sama film Moluska dan Echinodermata? Penasaran ya? Nah, apa sih tujuan kita belajar hari ini? Yaitu mengidentifikasi ciri-ciri Moluska dan Echinodermata. Kemudian nanti kita akan menguraikan bagaimana lapisan penyusun tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh yang ada pada filum Moluska dan juga Echinodermata. Selanjutnya, nanti kita juga akan mengkategorikan klasifikasinya. Kemudian kita akan menyimpulkan apa saja sih peranan dari Moluska dan Echinodermata bagi kehidupan. Nah, udah pada siapin belum LKPD-nya? Udah dicetak semuanya? Nah, mari kita berlayar lebih jauh tentang Moluska dan Echinodermata melalui diskusi kelompok. Nah, kalau semuanya sudah memegang LKPD-nya masing-masing kelompok, ini duduknya udah per kelompok? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang coba dibuka LKPD-nya. Nah, nanti di LKPD itu ada kalian mengisi film Echinodermata dan juga Moluska. Sudah dibagi ya sama ibu ya. Jadi untuk kelompok 1 itu ada Achatina fulica. Oke. Kelompok 2 ada apa? Kelompok 2 Lynchia levigata. Kelompok 3 ada Kelompok 3 ada Surya Eglis. Oke. Kelompok 4 Serena viridis. Oke. Kita bikin kesepakatan dulu nih, mengerjakannya berapa menit nih? Kira-kira biar sama. 5 menit cukup? Enggak, 10 menit? Iya. Oke, udah 10 menit. Silakan mengerjakan ya. Hewannya apa tadi hewannya? Bekicot. Kalau yang belakang apa yang belakang? Iya. Ringkia itu apa sih? Ringkia itu apa sih? Silakan dicari ya studi literaturnya. Ibu sudah memberikan bahan ajarnya ya. Iya, Bu. Di bahan ajar juga sudah banyak video-videonya. Nanti kalian tinggal klik. Kalian bisa cari di ebook juga, ibu sudah sertakan, bisa di scan ataupun diklik langsung ya. Terus ada video-videonya juga. Udah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompok berapa nih? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan. Oke, nanti saat presentasi kita batasi aja ya, satu kelompok penanya masing-masing yang maju, oke? Oke. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih Bu Rini. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang Achatina fulica. Nah, di sini ada bagian-bagian dari tubuh Achatina fulica yang terdiri dari rahang atau mulut, kemudian lidah, lambung, hati, anus, kaki, kemudian tutup cangkang, alat peraba, dan yang terakhir itu ada paru-paru. Nah, untuk klasifikasinya dijelaskan oleh Nisa. Untuk
tadi ya spesies Achatina fulica atau biasa disebut dengan bekicot. Itu klasifikasinya ada kingdomnya. Yang pertama itu kingdom Animalia, kemudian filumnya itu dari filum Mollusca, kelasnya Gastropoda, kemudian ordonya itu dari Pulmonata, familinya Achatinidae, genusnya ada Achatina, kemudian spesiesnya itu Achatina fulica. Terus tadi kita sudah mengidentifikasi, ternyata di lapisan penyusun tubuhnya itu ada kaki, massa visceral dan mantel serta memiliki cangkang. Terus rongga tubuhnya itu lipoblastik selomata, simetri tubuhnya simetri bilateral, reproduksinya itu memiliki alat reproduksi yang terpisah atau hermafrodit dan dilakukan secara seksual. Terus siklus hidupnya itu dari telur, terus nimfa, siput muda, kemudian siput dewasa. Kemudian untuk peranan bagi kehidupan atau peranan bekicot bagi kehidupan itu yang pertama ada sebagai sumber makanan protein hewani. Kemudian cangkang bekicot itu bisa digunakan untuk hiasan. Kemudian dari bekicot biasanya digunakan untuk obat-obatan seperti untuk obat pereda nyeri untuk sakit gigi. Seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Ningsi dari kelompok 3, izin bertanya ya kepada kelompok 1. Apakah ada keunikan lain dari bekicot? Terima kasih. Saya diskusikan dulu. Iya, silakan diskusi dulu. Baik, izin menjawab ya Bu Rini. Jadi di sini salah satu keunikan bekicot itu adalah melakukan hibernasi atau tidur panjang. Nah, hibernasi bekicot ini berlangsung baik pada musim dingin maupun musim panas. Kemudian pada saat musim dingin, bekicot akan melapisi seluruh tubuhnya dengan lendir. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat. Kemudian untuk pada musim panasnya, bekicot itu akan menyimpan cadangan lemak agar bertahan hidup. Cukup di sini. Ya. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Bu Rini, terima kasih teman-teman. Oke. Hari ini karena waktunya sudah mau habis, jadi dua kelompok saja yang maju ya. Kelompok 1 lagi yang siap. Siapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai filum Echinodermata. Nama spesiesnya itu Lynchia levigata atau yang lebih dikenal sebagai bintang laut. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tubuhnya si bintang laut. Nah, di sini tuh bintang laut itu ada dua bagian, ada bagian oral sama bagiannya aboral. Kalau di bagian oral itu tuh terdapat mulut. Di sini ada mulutnya di tengah-tengah. Kemudian kalau di bagian aboralnya itu di tengah-tengahnya itu bagiannya anus. Kemudian di sini kan si bintang laut itu kan punya kayak lengan-lengan gitu ya, tapi bukan lengan, sebutannya itu namanya kaki tabung gitu. Terus kemudian dia juga karena hidup di laut, dia bernapasnya dengan insang kayak gitu. Kemudian untuk klasifikasinya akan dilanjutkan oleh Resti. Saya akan menjelaskan klasifikasinya dari Lynchia levigata. Dari dia termasuk kingdom Animalia, filumnya Echinodermata, kelasnya masuk asteroida. Ordonya Valvatida, familinya Ophidiasteridae, genusnya Lynchia, spesiesnya Lynchia levigata. Kemudian hasil identifikasi akan dijelaskan oleh Umu. Baik. Hasil identifikasi yang telah kami lakukan, yang pertama lapisan penyusun tubuh terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Hewan ini bergerak menggunakan kaki pembuluh. Nah, kakinya itu ada sebutannya tersendiri teman-teman, namanya kaki ambulakral. Lalu rongga tubuhnya termasuk tipe triploblastik selomata. Simetri
geometri tubuhnya bilateral, simetris saat masih larva dan simetris radia saat dewasa. Reproduksinya ada yang aseksual dan seksual. Selanjutnya cara bereproduksinya. Jadi cara reproduksinya ini ada dua, ada aseksual dan seksual. Nah, kalau aseksual dia menggunakan pembelahan fisik. Kemudian kalau seksual, jantan dan betina berbeda individu akan melakukan gonokloris secara eksternal. Nah, setelah itu peranannya, yang pertama sebagai jasad, kedua sebagai pembersih ekosistem laut karena memakan bangkai dan cangkang-cangkang moluska. Lalu yang terakhir sebagai bahan dasar pembuatan obat untuk antioksidan dan antibakteri. Silakan, sekian. Ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Yang mau bertanya siapa? Saya Bu. Oke, Novia sebutkan dari kelompok berapa? Perkenalkan saya Novia Nurul dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana cara bintang laut makan? Ya. Oke, mau diskusi dulu. Langsung jawab aja. Oh, langsung jawab aja. Oke, silakan. Ya, izin menjawab Bu pertanyaan dari Novi. Jadi saat memangsa kerang, bintang laut itu akan menempelkan kaki tabungnya di cangkang kerang. Setelah itu, cangkang kerangnya akan ditarik hingga terbuka. Nah, jika sudah terbuka, bintang laut akan mendorong lapisan transparan yang ada di bagian perutnya. Nah, lapisan transparan ini yang akan membawa dan mencerna cangkang ya, betul. Itu. Gimana, Novia? Paham Pak? Tapi cangkangnya nggak dimakan ya? Enggak punya bintang. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, tadi kita sudah berdiskusi. Nah, nanti untuk LKPD-nya kalian foto, kalian masukkan ke dalam Gform ya, Google Drive supaya nanti teman-temannya bisa mencatat yang sudah dikerjakan. Oke? Sekarang semuanya tadi udah diskusi, kita selanjutnya kita mau ada kuis dulu ya. Tapi sebelum kuis kita kayaknya udah pada ngantuk nih, kita ice breaking dulu ya. Oke. Ayo, Ibu kasih contoh dulu ya. Jadi ice breakingnya itu nanti kalian tatap mata di sebelah kanan dan sebelah kiri. Caranya begini. Saat kalian ke kanan bilang haha. Saat kalian ke kiri bilang he he. Nah, oke? Jadi haha, lihat matanya. He he. Boleh menampilkan muka apa saja ke teman kalian sampai teman kalian ketawa. Oke? Nah, kapan berhentinya? Berhentinya saat ibu bilang, kan kalian haha hehe haha hehe. Oke? Kapan berhentinya? Berhentinya bilang, kalau ibu bilang semuanya oke? Kita coba dulu ya. Silakan berdiri. Jangan lupa tatap mata kalian. Tatapnya siap. Ke kanan dulu ya, kanan haha. Oke? Berarti yang ke apa? Bolak-balik aja gitu lah ya. Ya, bolak-balik ya. Jadi temannya, yang ada temannya nanti haha hehe. Nggak mesti harus semuanya ya. Jadi Ritis sama Farita bagaimana depan nanti jadi dua pasang ya. Ya, dua pasang, oke? Yang nggak ada pasangnya boleh nanti cari dulu. Jomblo. Ini Ritis. Oke, siap. Kita mulai ya. Dari kanan dulu. 1. Enggak, yang dari kanan dan dari kiri dulu ya. Oke. Berhadapan. Dari haha dulu. Haha dulu baru di hehe. Oke, 1, 2, 3. Kita ulang lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Ha.
silakan ibu sudah kirimkan di WhatsApp group. Kalian bisa buka link quizisnya. Dikerjakannya secara berkelompok ya. Ya Bu. 5 menit cukup ya, berkelompok ya. Oke, silakan dimulai. Oke, kayak gitu. Oke, sudah selesai? Sudah. Dah Bu. Sudah selesai. Coba kita lihat ya. Kelompok mana yang paling cepat menjawab dan semuanya benar? Oke, karena tidak bisa, coba kalian boleh lihat di handphone masing-masing kelompok berapa yang benar semua dan paling cepat. Kelompok berapa? Kelompok Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sama hehe ya. Oke, alhamdulillah berarti kegiatan kita hari ini sudah selesai. Kita simpulkan dulu ya. Hari ini kita sudah berkegiatan tentang filum Echinodermata dan juga Mollusca. Tadi ada hewan apa saja ya? Ada bulu Ya, Fariha, bekicot, bekicot. Ada apa lagi? Randy? gurita, Gurita. Ada apa lagi tadi yang presentasi? bintang laut, Bintang laut. Satu lagi. seripang, Tripang. Ada lagi nggak? bulu babi. Oke. Berarti nanti kita selanjutnya akan membahas tentang vertebrata. Nah, nanti kalian di rumah kalian membuat infografis ini sebagai proyek kalian ya di rumah ya. Masing-masing individu mengerjakan laporan infografis tentang perbedaan Mollusca dan Echinodermata. Jangan lupa tadi yang tugas tadi di-upload di Google Drive. Oke, cukup sekian ya untuk kegiatan hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan pertemuan selanjutnya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, cukupkan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.